Halo bos, kali ini kita akan membahas mengenai penipuan telepon tekan satu. Tapi ini masih ada hubungannya dengan PS, karena kan kalau kita beli PS secara online itu menggunakan jasa pengiriman. Ya pokoknya kalian tonton dulu aja videonya ya, biar tidak gagal paham dan jadikan ini sebagai pelajaran. Oke, kita mulai dari chapter 1 yaitu kronologi. Beberapa hari lalu saya membeli filter akuarium yang ada di belakang saya itu. Saya belinya di toko online dan menggunakan salah satu jasa pengiriman. Dan sekitar seminggu lebih setelah barang itu saya terima, saya ada dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan setelah saya angkat, suaranya itu kurang lebih seperti ini. Selamat datang bla 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 tekan 1. Nah, kayak gitu kurang lebih ya. Jadi kalau saya simpulkan itu adalah suara robot. Di panggilan tersebut itu saya dituduh melakukan pelanggaran. Katanya itu saya melanggar apa gitu, saya agak lupa karena waktu itu pas saya angkat teleponnya itu saya agak ngantuk karena pas waktu itu saya tidur itu ditelepon, jadi ya agak setengah sadar gitu teman-teman. Terus di situ bla 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 disuruh tekan 1, tapi karena saya ngantuk gitu ya pas angkat telepon, jadi ya udah tak dengerin aja gitu. Kemudian teleponnya dimatikan sendiri atau diakhiri sendiri. Karena saya mengalami kejadian itu, tapi saya belum sempat menekan. Akhirnya saya cari tahu di YouTube, kalau misalnya kita udah terlanjur tekan 1, itu modusnya kurang lebih seperti ini. Setelah saya cari tahu, kalau kita tekan 1 atau kita menekan sesuai instruksi robot yang tadi nelpon kita, maka kita akan dihubungkan dengan orang asli. Dan karena tadi robotnya itu bilang saya melakukan pelanggaran, maka kemungkinan saya disuruh bayar atau didenda atau transfer sejumlah uang ya. Yang namanya penipu ya pasti arahnya ke duit. Tidak menutup kemungkinan juga kita bisa juga ditelepon sama penipu sebelum barang itu sampai. Jadi di sini tuh harap hati-hati ya teman-teman. Dan buat saya ini lucu sih. Masa beli filter akuarium dianggap pelanggaran atau mungkin membeli barang ilegal? Ya udah sini ngomong depanku, tak keprok nondasmu ini filter akuarium ini. Ya lucu aja gitu. Kalau filter akuarium ilegal atau mungkin beli PS itu dianggap melanggar, jangan dikeprukkan deh. Kalau PS kan harganya jutaan, ya sayang juga bro. Yang nelpon ini udah pasti bajingan ini, nggak tahu dia dapat nomor dari mana. Atau mungkin bisa juga dari kelengahan saya kan. Setelah kita belanja online, plastik packingannya itu kan ada ketulis alamat dan lain-lain. Itu mungkin saya lupa, saya coret-coret, atau mungkin lupa saya sobek-sobek, lupa saya hilangkan atau saya bakar dulu itu yang bagian alamat atau informasi itu. Ya mungkin bisa juga dari situ, atau mungkin maling-maling ini ya bisa dapat nomor dari mana juga saya juga nggak tahu. Terus dia itu ngaku-ngaku dari pihak pengiriman kayak atau dari apa kayak gitu. Jadi di sini teman-teman harap hati-hati saja, dan teman-teman sebelum membuang bungkus plastik packingan yang habis belanja online, jangan lupa kalian coret-coret dulu, atau mungkin kalian hapus, atau kalian sobek-sobek, kalian hilangkan, itu lebih baik sih untuk meminimalisir data yang bocor ya teman-teman ya. Karena ya namanya penipu pasti ada aja gitu jalannya. Jadi ya kita juga harus pinter gitu. Oke, ini tips supaya kalian tidak jadi korban. Jadi di sini tuh kalian tanyakan sama diri kalian. Kalian beli barang itu menggunakan metode pembayaran model apa? Kalau misalnya kalian bayar lewat Indomaret sebelum barang dikirim, ya sudah, berarti bayarnya ya di awal. Berarti nanti kalau di tengah jalan atau pas barang udah sampai, kalian tidak dikenakan biaya pengiriman. Terus kalau misalnya kita pakai COD, berarti ya bayarnya pas barang udah sampai. Kalau metode pembayaran lain ya silakan kalian baca saja instruksinya. Ya kalian ikuti arahan dari aplikasi toko online tersebut ya teman-teman. Oke, ini tips menghindari penipuan telepon tekan 1. Di sini untuk tips menurut saya yang paling aman itu gunakan 2 HP. Jadi satu HP ini khusus buat simpen data yang sekiranya itu penting, buat simpen data-data penting. Yang satunya ini bisa dipakai buat sehari-hari atau daily driver, entah buat telepon, buat SMS,
buat sosmed dan lain-lainnya ya. Karena kan dua device yang berbeda gitu. Yang satu ini buat simpen data-data penting. Jadi kalau misalnya nanti yang diserang itu yang daily ini, HP daily driver ini, HP yang satunya ini kan menyimpan data-data yang sekiranya itu berharga biar tidak kena imbasnya gitu. Karena kan kita pakai HP yang ini ya, HP yang lainnya yang tidak kita pakai buat simpen data-data berharga. Nah, terus kalau misalnya aku hanya punya satu HP, ini gimana ini Bang? Di sini kalau dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, kalau kita jualan, ya pasti mau nggak mau kita angkat ya. Siapa tahu dia itu mau beli produk kita atau mungkin dia mau nanya-nanya dulu sebelum membeli produk kita. Ya ini kalian harus lebih berhati-hati. Jadi kalau kita masih pakai satu HP, di sini kalau kalian ditelepon disuruh tekan apa itu sebaiknya jangan mau ya kalau sama orang yang tidak dikenal. Terus kadang-kadang nyerangnya itu lewat WA, dia ngasih link. Saya pernah ini dikirim juga, waktu itu dia ngakunya dari bank apa gitu. Katanya itu bla 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 bla, disuruh nekan link ini kalau setuju atau tidak, dan ya kayak gitulah kurang lebih. Karena saya ragu, akhirnya waktu itu saya datang ke bank yang saya pakai itu, dan kata satpamnya itu ya ini penipuan namanya, itu sampean blokir aja Mas itu. Ya jadi di sini teman-teman harap berhati-hati kalau pegang satu HP. Kalau lebih amannya memang saran saya sih pakai dua HP ya, satu buat daily driver atau buat pemakaian sehari-hari, sedangkan yang satunya itu gunakan khusus untuk simpen data-data penting. Kalau saya di sini pegang HP itu ada 4 di sini. Yang satu buat data-data penting, yang satu buat urus YouTube, yang satu lagi itu buat saya pakai sendiri, yang satunya lagi itu saya gunakan ya buat apa? Ngegame dan segala macamnya itu ya teman-teman ya. Jadi memang di sini itu saya main aman juga sebenarnya. Karena saya sendiri itu juga takut gitu kalau misalnya terjadi pembobolan atau apa hal-hal yang tidak diinginkan itu ya teman-teman. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi berhati-hatilah buat teman-teman yang belanja online, dan berhati-hatilah kalau ada telepon dari orang yang tidak dikenal. Itu aja dulu, semoga bermanfaat. Jadikan ini sebagai pelajaran, dan buat teman-teman yang udah tertipu di sini sih ya ambil positifnya aja, jadikan sebagai pelajaran supaya kedepannya tidak terjadi lagi gitu pada kalian. Dan buat teman-teman yang belum mengalami, jadikan ini sebagai pelajaran juga supaya kalian tidak jadi korbannya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kalau kalian ada yang mau nambahi, silakan komentar aja di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Namanya maling ya pasti pinter ya. Kalau nggak pinter ya bukan maling namanya.